Selama ribuan tahun, sejarah dunia mencatat sebuah peristiwa kematian yang sangat tragis di tiang salib pada sebuah bukit berbatu. Peristiwa ini telah membentuk keyakinan miliaran manusia di seluruh penjuru bumi hingga hari ini. Namun, tahukah Anda bahwa Al-Quran menyimpan rahasia terbesar dan paling mengejutkan tentang siapa sebenarnya sosok yang dieksekusi pada hari yang kelam itu? Melalui kacamata surah An-Nisa, kita akan membongkar sebuah skenario penyelamatan paling dramatis dalam sejarah umat manusia. Ini bukanlah kisah tentang kekalahan, melainkan bukti nyata tentang kelembutan, keadilan, dan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membalikkan sebuah konspirasi pembunuhan yang keji menjadi monumen kebesarannya yang abadi. 2000 tahun yang lalu, di tengah hiruk-pikuk kota Yerusalem yang kuno dan penuh intrik, ajaran murni yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam mulai menyebar dengan pesat. Mukjizat-mukjizat luar biasa yang diizinkan oleh Allah, seperti menyembuhkan orang buta hingga menghidupkan orang mati, membuat simpati rakyat jelata mengalir deras kepadanya. Namun popularitas ini memicu kedengkian yang luar biasa di hati para pemuka agama yang korup saat itu. Mereka merasa kedudukan, kekayaan, dan otoritas mereka sangat terancam oleh kehadiran sang utusan Allah. Dengan hati yang dipenuhi kegelapan, mereka mulai merajut sebuah konspirasi rahasia yang sangat terstruktur, bertujuan untuk melenyapkan Nabi Isa untuk selama-lamanya dari muka bumi. Rencana pembunuhan itu membutuhkan seorang pengkhianat dari lingkaran terdekat, dan sayangnya, hati manusia sangat mudah tergoda oleh gemerlap dunia. Disinilah muncul sosok Yahuda Iskariot, salah satu pengikut yang selama ini selalu mendampingi Nabi Isa. Demi kepingan-kepingan uang perak yang tak seberapa nilainya, ia rela menjual kehormatan dan keimanannya. Yahuda membuat kesepakatan gelap dengan para penguasa korup dan prajurit kekaisaran, berjanji untuk menunjukkan lokasi persembunyian rahasia tempat Nabi Isa dan para pengikut setianya berkumpul pada malam itu. Pengkhianatan ini dirancang sedemikian rupa agar penangkapan dapat dilakukan secara senyap, jauh dari kerumunan rakyat yang masih sangat mencintai Nabi mereka. Sementara konspirasi jahat terus bergulir di luar sana, di dalam sebuah rumah batu sederhana yang tersembunyi, Nabi Isa sedang berkumpul untuk terakhir kalinya bersama para Hawariyun, para pengikut setianya. Malam itu terasa berbeda, diselimuti oleh aura ketenangan yang luar biasa, namun bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Sang Nabi, dengan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh langit, telah merasakan firasat bahwa waktu perpisahan di dunia ini telah semakin dekat. Ia memberikan nasihat-nasihat terakhir, mengingatkan mereka untuk tetap berpegang teguh pada tauhid, mengesahkan Allah, apapun badai ujian yang akan segera menghantam keimanan mereka dalam beberapa jam ke depan. Ketika pasukan bersenjata lengkap mulai bergerak mendekati tempat persembunyian tersebut, Allah yang maha mengetahui lagi maha melihat, tidak membiarkan utusan kesayangannya jatuh ke tangan orang-orang yang zalim. Di detik-detik paling kritis inilah, skenario langit mulai bekerja melampaui logika dan perhitungan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menjanjikan keselamatan mutlak bagi Nabi Isa. Sebuah intervensi ilahi yang sangat epik pun terjadi seketika. Rencana pembunuhan yang disusun dengan begitu rapi dan penuh keangkuhan, dalam sekejap mata dibalikan oleh kehendak Sang Maha Pencipta. Langit bersiap menyambut hambanya yang suci, sementara bumi bersiap menyaksikan sebuah ilusi terbesar sepanjang sejarah. Langkah kaki prajurit Romawi yang berat terdengar menggema memecah kesunyian malam kota Yerusalem. Lengkap dengan pedang terhunus dan obor yang menyala terang, mereka berbaris layaknya bayangan maut yang siap menjemput mangsanya. Yahuda berjalan di barisan paling depan, memandu para eksekutor ini menuju titik lokasi yang telah disepakati. Hatinya mungkin berdebar antara rasa takut dan antisipasi akan kekayaan yang dijanjikan. Mereka sangat yakin bahwa malam itu akan menjadi akhir dari riwayat sosok yang dianggap sebagai pemberontak ajaran nenek moyang mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju jebakan ilusi yang telah disiapkan oleh Sang Maha Perencana. Dan terjadilah keajaiban yang dicatat secara abadi dalam surah An-Nisa ayat 157. Allah tidak membiarkan nabinya terhina. Sebagai bentuk hukuman yang seketika atas pengkhianatan yang sangat keji, Allah menyerupakan wajah dan penampilan Yahuda hingga sama persis dengan rupa Nabi Isa. Transformasi ilahi ini terjadi begitu cepat dan senyap. Pengkhianat yang berniat menyerahkan nyawa gurunya itu tiba-tiba terjebak di dalam penampilannya sendiri yang baru. Rasa panik, bingung, dan teror yang luar biasa seketika menyergap jiwa Yahuda. Ia menyadari sebuah kenyataan yang mengerikan. Identitasnya telah dirampas, dan kini dialah yang akan menjadi tumbal dari konspirasi yang ia buat sendiri. Sementara sang pengkhianat sibuk dengan kepanikan akibat wajahnya yang berubah, Allah yang Maha Kuasa mengangkat Nabi Isa alaihi salam yang asli ke langit, menyelamatkannya dari segala bentuk penyiksaan dan kehinaan. Pengangkatan ini dilakukan secara sempurna, baik raga maupun jiwanya, membebaskannya dari dimensi duniawi menuju ke sisi Sang Pencipta dalam keadaan suci. Tidak ada satu tetes darah pun dari Nabi Isa yang tumpah pada malam itu. Peristiwa pengangkatan ini merupakan bukti nyata dari perlindungan mutlak Allah kepada para rasulnya. Di saat manusia berpikir mereka memiliki kendali penuh atas hidup dan mati seseorang, Allah membuktikan bahwa hanya Dialah yang memegang kedaulatan atas alam semesta. Pintu rumah persembunyian akhirnya didobrak hancur oleh pasukan Romawi. Dengan kasar mereka merangsek masuk dan langsung menyergap sosok yang wajahnya paling mereka kenali sebagai target utama. Namun ironisnya, sosok yang meronta-ronta ketakutan dalam cengkraman mereka bukanlah sang nabi, melainkan Yahuda sang pengkhianat. Yahuda berteriak histeris, berusaha meyakinkan para prajurit bahwa ia bukanlah orang yang mereka cari, melainkan kawan yang membawa mereka ke tempat itu. Namun suara dan kepanikannya dianggap sebagai bentuk keputusasaan dari seorang pemberontak yang tertangkap. Tak satupun prajurit Romawi yang percayai ucapannya. Skenario ilusi ini bekerja dengan sangat sempurna.
Proses peradilan yang tidak adil pun segera digelar dengan cepat di hadapan penguasa Romawi saat itu. Yahuda, yang kini terjebak sepenuhnya dalam rupa Nabi Isa, harus menanggung segala bentuk penghinaan, cacian dan siksaan fisik yang sebenarnya telah ia persiapkan untuk gurunya. Dalam ruang sidang yang dingin dan dikelilingi oleh para pemuka agama yang mendendam, setiap bantahan yang keluar dari mulut Yahuda hanya disambut dengan tawa sinis dan cemoohan. Konspirasi yang awalnya dirancang untuk membungkam kebenaran ilahi, justru berbalik menjadi panggung peradilan bagi sang pengkhianat. Keadilan Allah bekerja dengan cara yang paling misterius, membungkam tipu daya dengan tipu daya balasan yang jauh lebih mematikan. Hari eksekusi pun tiba, membawa beban penderitaan yang tak tertanggungkan. Di bawah terik matahari gurun yang membakar kulit, sosok tiruan itu dipaksa memikul tiang salib kayu yang sangat berat membelah jalanan kota Yerusalem. Sepanjang perjalanan yang melelahkan itu, ia dihujani lemparan batu, ludah dan kutukan dari rakyat yang terprovokasi. Sungguh sebuah ironi yang sangat menyayat hati. Pria yang berjalan menuju kematian yang memalukan itu, perlahan menyadari bahwa takdir kelam yang sedang ia jalani adalah buah langsung dari keserakahan nahan diri. Setiap langkah yang ia ambil dengan kaki yang berdarah menuju bukit eksekusi, adalah langkah penyesalan abadi yang sudah tidak ada lagi gunanya. Di atas bukit berbatu yang gersang itulah, paku-paku besi dipancangkan, dan eksekusi tragis itu akhirnya diselesaikan. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan, baik para musuh yang bersorak kegirangan, maupun para simpatisan yang menangis terseduh-seduh, semuanya pulang dengan satu keyakinan palsu, bahwa Nabi Isa telah mati terbunuh di tiang salib. Mereka tidak menyadari bahwa yang tergantung tak bernyawa di hadapan mereka hanyalah sebuah cangkang ilusi, seorang pengkhianat yang menerima ganjaran setimpal atas perbuatannya. Tirai sejarah ditutup dengan sebuah kebohongan visual yang kelak akan menjadi akar dari berbagai perdebatan teologis yang membelah dunia selama berabad-abad lamanya. 6 abad setelah peristiwa kelam di Yerusalem tersebut, kebenaran yang tertimbun oleh debu zaman akhirnya diungkap kembali ke permukaan. Melalui lisan penutup para nabi, Muhammad SAW, wahyu ilahi turun untuk meluruskan sejarah umat manusia. Surah An-Nisa ayat 157 dengan tegas mendeklarasikan, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan dia. Ayat ini bagaikan kilatan cahaya kebenaran yang membelah kegelapan sejarah, menghancurkan klaim sepihak dari para konspirator kuno. Al-Quran memulihkan kehormatan Nabi Isa, menegaskan bahwa utusan Allah tidak pernah kalah di tangan orang-orang fasik. Pengungkapan fakta sejarah oleh Al-Quran ini membawa pesan teologis yang sangat mendalam bagi seluruh umat Islam. Ia menyoroti sifat Allah yang maha lembut sekaligus maha perkasa. Rencana jahat manusia, betapapun matang dan didukung oleh kekuatan militer suatu kekaisaran terbesar di zamannya, tidak akan pernah mampu menembus perisai perlindungan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seringkali apa yang ditangkap oleh mata fisik dan disepakati oleh mayoritas manusia, belum tentu merupakan sebuah kebenaran mutlak. Allah memiliki caranya sendiri yang melampaui dimensi ruang, waktu dan batas logika pikiran manusia dalam menegakkan keadilan.